Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kali ini kita akan berbicara khusus tentang bagaimana membedakan suara Tuhan dengan suara hati. Kadangkala anak Tuhan bingung ya Bapak Ibu Saudaraku, apakah ini suara Tuhan? Apakah ini suara hatiku? Ataukah ini hanya akal-akalan kita saja? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Efesus 4 ayat 17-19, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri dengan serakah segala macam kecemaran. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, sebagai anak Tuhan, terkadang kita bingung membedakan apakah ini suara Tuhan atau tidak. Salah satu pencarian yang terpenting di dalam kehidupan itu sebenarnya kan untuk menemukan kehendak Tuhan. Sebagai pencipta, Dia yang mengatur segala rencana kita untuk kemuliaannya, Bapak Ibu Saudara. Persoalannya di sini yang perlu kita sikapi adalah mencari kehendak Tuhan yang eksplisit dan spesifik itu tidaklah mudah, saya katakan. Terkadang kita bingung, ada persoalan A, jalan keluarnya yang bagaimana, keputusan apa yang harus kita ambil. Itu terkadang membuat manusia bimbang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kasus-kasus tertentu kita mengalami keraguan, itu hal yang normal ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau hidup dalam keraguan terus, berarti Anda tidak pernah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan tentunya. Pikiran dan perasaan itu berseberangan. Hati tidak mau ambil posisi yang pasti, keputusan mana yang harus diambil. Terkadang bingung ya Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana membedakan apakah sebuah dorongan itu berasal dari Allah atau hanya suara hati belaka. Situasi seperti ini pasti sering terjadi, bukan? Kita manusia seringkali bingung ya Bapak Ibu Saudaraku. Suara hati dan suara Tuhan sebenarnya tidak selalu berseberangan. Allah kadang-kala menyentuh hati manusia dan memampukan orang itu untuk mengerti dan menuruti kehendaknya tentunya. Namun pertimbangan hati memang seringkali menyesatkan ya Bapak Ibu Saudaraku. Seluruh elemen dalam diri manusia sudah tercemar oleh dosa. Karena hati ini kadang-kadang menipu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dosa membutakan pikiran, seringkali menyesatkan, mengumpulkan perasaan. Efesus 4 ayat 17-19. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membacanya di dalam Efesus tadi yang saya bacakan tadi yang di depan ya Bapak Ibu ya. Di sana ada Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna dan tidak ada yang berbuat baik sekalipun. Tidak, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah,
keruntuhan dan kebinasaan yang mereka tinggalkan di jalan mereka, di jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Itulah keadaan manusia yang hidup di dalam dosa. Manusia sudah tercemar oleh dosa. Bapak, Ibu, Saudaraku, dosa membutakan pikiran. Dosa itu dapat membutakan pikiran, menumpulkan perasaan, mengarahkan seluruh pertimbangan dan keputusan kita kepada Tuhan. Itu tentulah butuh pimpinan Roh Kudus ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Sangat diperlukan pimpinan Roh Kudus dalam hal ini supaya kita tidak salah dalam melangkah, gitu ya, Bapak Ibu Saudaraku. Berikut ini adalah beberapa pengujian yang perlu dilakukan untuk menemukan suara Tuhan dengan benar. Pertama, sesuai dengan Alkitab. Harus sesuai dengan Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku. Seandainya ada suara hati yang berbicara tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu bukan suara Tuhan ya, Bapak Ibu Saudaraku. Misalnya di hati, bunuhlah dia, kan nggak mungkin ya, Alkitab tidak boleh membunuh. Ya, jangan ampuni, dia sudah menyakiti kamu. Nah, ini berarti bukan suara Tuhan karena tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab firman Allah, Alkitab diilhamkan oleh Roh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di dalam firman Tuhan, 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Kalau 2 Petrus 1 pasal 1 ayat 20-21 yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah sudah berfirman. Dan jangan pernah anggap remeh firman Allah ya Bapak Ibu ya. Alkitab firman Allah, kalau ada orang seberang berbicara misalnya seperti Kristen progresif berkata Alkitab bisa salah, Alkitab tidak relevan di akhir zaman ini, ada hal-hal yang harus diperbarui. Nah, ini Bapak Ibu sudah menyeleweng dari firman Allah. Firman Allah tidak pernah salah. Karena segala tulisan yang ditulis di firman Tuhan diilhamkan oleh Roh Kudus. Kita harus mengimani itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, ingatlah ada banyak rupa-rupa pengajaran di dalam kekristenan. Maka kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah bertahun-tahun, seyogyanya meneliti setiap pengajaran. Ada banyak orang berpikir, aku mendengar suara malaikat, aku mendengar suara Tuhan. Tapi jika yang dikatakan ya berlainan dengan Alkitab, berarti itu bukan dari Tuhan. Iblis bisa memakai segala hal. Misalnya contoh, ada seorang hamba Tuhan berdoa, Tuhan, aku membutuhkan uang. Terus ada suara hatinya berkata, pergilah ke ATM. Tapi aku gak punya uang Tuhan. Aku sudah berulang kali cek, tidak ada transaksi dan nominalnya 0 saldonya. Terakhir berangkatlah. Setelah berangkat di ATM, dia menemukan kartu ATM yang masih menempel. Apakah Anda masih mau melakukan transaksi? Akhirnya dia melakukan, bilang iya, dia ketik nominal yang diinginkannya. Dia mendapatkan uang dan bilang, puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Allah sudah menyediakan yang ku perlu. Kira-kira ini apakah dari Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku? Iblis sudah berkarya yang membingungkan kadang-kala. Kadang-kadang iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Mana ada Tuhan memberikan firman yang isinya merampok ATM orang lain. Kita sudah tahu itu ATM-nya orang tertinggal, tapi kita mengambilnya, mencurinya. Berarti ini bertentangan dengan Alkitab.
Ini berarti suara hati kita mungkin didorong oleh keinginan-keinginan yang menggebu-gebu, kebutuhan yang kepepet sehingga ada iblis mulai ngomong sesuatu di hati kita. Ya, kita harus pilah-pilah. Kita harus uji segala sesuatu. Apakah ini suara Tuhan? Apakah ini suara hati kita yang mulai bimbang, tidak sesuai dengan firman Tuhan? Karena hati ini sebenarnya kadang-kala dipakai Tuhan kadang untuk berbicara, tetapi karena hati manusia penuh dengan dosa, kadang-kadang tercemar, hati begitu menipu. Maka kita harus serahkan hati kita itu kepada Tuhan, sehingga apa yang kita percayai tidak sampai salah. Bapak Ibu, yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah satu, mengujinya apakah suara yang ada di hati kita, apa yang kita dengar di telinga kita, dalam mimpi kita sekalipun, penglihatan membuat sekalipun, itu harus sesuai dengan Alkitab. Kalau di luar Alkitab berarti itu salah, tidak perlu Anda dengarkan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah patokan yang pertama. Kedua, sejalankah dengan akal budi Kristiani? Ya, kita kan diberikan hikmat akal budi oleh Tuhan. Berbuat kebajikan, segala kebajikan, kemurahan, kemurnian, hati, itu kita sudah miliki harusnya. Dan kita harus tahu, oh ini tidak baik, oh ini jahat. Kita harus tahu. Masakah anjuran untuk membunuh, terus kita bilang, oh iya itu suara Tuhan? Kan tentu tidak. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah bahwa sejalan dengan akal budi Kristiani, transformasi akal budi itu merupakan kunci untuk kita dapat memahami kehendak Allah dalam Roma 12 ayat 2. Tanpa proses ini, kita akan terseret oleh pemikiran duniawi. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Apa ada ambisi yang tidak kudus yang terdorong di hati? Pada suatu keputusan yang kita sudah ambil, sebutkan cara-cara yang kita lakukan itu bukan cara-cara duniawi kah? Lain. Apakah tujuan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan kah? Atau untuk membangun istana pribadimu sendiri, keegoisanmu, berhalamu yang engkau beri makan? Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kembali saya mengingatkan harus sesuai dengan Alkitab, sejalan dengan akal budi Kristiani. Kita sebagai orang-orang benar, setelah ditebus oleh darah Kristus, pikiran kita telah ditransformasi, diubahkan sama seperti Kristus. Jadi kita harus bisa membedakan manakah kehendak Tuhan dan manakah yang tidak. Yang ketiga, selaraskah dengan konfirmasi orang lain. Mengapa dibutuhkan konfirmasi orang lain? Di sini Allah seringkali menggerakkan orang sekaligus untuk menangkap kehendaknya. Jika tidak demikian, mereka mungkin akan mengalami kesulitan untuk diyakinkan tentunya. Contohnya dalam hal ini adalah Paulus dan Barnabas diutus khusus dalam sebuah pertemuan ibadah. Dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 1-3. Di sana Bapak Ibu baca sendiri di rumah ya. Ada Petrus dan Kornelius, sana juga ada, sama-sama diarahkan dengan cara ilahi sehingga pertemuan mereka terlaksana dalam Kisah Rasul pasal 10. Jika Allah sedang membawa kita pada sebuah rencananya, Dia biasanya berbicara kepada orang-orang lain yang berkepentingan, atau dengan kata lain orang yang dekat dengan kita. Misalnya suami istri. Suatu hari saya mendapat mimpi, ya, saya cerita begini dengan suami saya gitu ya. Terus dia cuma bilang, ternyata kalau dia nggak nyambung juga nggak klik ya, keputusan tidak bisa diambil. Tapi suatu hari kita sama-sama tidur, dia mimpi dan saya mimpi. Isinya sama walaupun variasi di dalam pemikiran ini. Itu kan hasil, kata orang mimpi itu bunga tidur ya, karena pemikiran manusia kan berbeda. Tetapi di dalam itu Allah bisa bekerja sehingga sama, sehingga bangun tidur, oh iya, ayo kita pergi ke sana, kita membeli tanah,
seperti yang Tuhan mau. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dari hal yang kecil, kalau itu memang kehendak Tuhan, maka kita bicarakan dengan orang-orang terdekat. Adakah berkesinambungan? Adakah itu nanti bisa sepakat di dalamnya? Kalau sampai itu berlawanan membuat persoalan, ya jadi tunggu dulu. Kita harus mengujinya dengan waktu. Jangan gegabah, Bapak Ibu Saudaraku. Keempat, harus sesuai tanda khusus dari Tuhan. Dalam keterbatasan dan kelemahan saya dan Bapak Ibu Saudaraku, Allah kadang-kala berkenan memberikan tanda yang khusus. Kita pun boleh meminta tanda seperti hamba Abraham saat itu, dituntun dengan tanda yang jelas dalam upaya mencari jodoh bagi Ishak. Kalau kita baca Kejadian 24 tentunya. Paulus diberikan sebuah mimpi sebagai petunjuk menuju Makedonia. Ya, ini juga ada tanda-tanda khusus melalui mimpi. Terakhir, sesuai dengan fakta yang ada, kita perlu langsung menguji suara hati atau suara Tuhan. Itu sebagai contoh, misalnya saya tiba-tiba tergerak gitu ya, WA sama seseorang, Bu, saya punya baju bekas tapi layak pakai, apa ibu mau? Terus si ibu bilang, oh ya saya mau, saya lihat dulu, kebetulan saya mau pergi ke pesta tapi saya tidak punya baju, Bu. Ya, akhirnya terjadilah kesepakatan. Mereka datang terus melihat-lihat, oh ini cocok. Puji Tuhan, ada berkat Tuhan. Lah ini ada kesinambungan. Jadi yang berkepentingan dengan yang berkepentingan yang lain itu saling nyambung dan saling klik. Jadi kita tidak boleh dalam hal ini memaksakan suara yang ada di hati seakan-akan menjadi suara Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, biasanya anak-anak muda nih, karena saking sayangnya dengan si A, cowoknya, si ceweknya akhirnya, hai aku mendengar suara Tuhan, engkau adalah jodohku. Si B langsung shock, Bapak Ibu Saudaraku, kok bisa? Dia tidak mendapat pernyataan apa-apa. Nah ini tidak bisa menjadi acuan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya punya adik rohani, suatu hari dia itu ya saya pikir kita semua dikelabui ya sama si A ini. Dia mengaku mendapatkan suara Tuhan, pewahyuan Tuhan, sehingga dia ngomong, si B jodohku. Nanti Kak Marta jodohnya si C gitu ya. Seorang yang timpang kakinya pincang. Saya berpikir, Tuhan, kok dikasih yang pincang sih? Aku kok nggak merasa sejahtera. Saya sebayang, saya berdoa kepada Tuhan. Ya si laki tadi yang katanya ini jodohnya, dia juga gelisah. Masa sih Tuhan kasih yang ini? Kayak enggak deh. Ya semua saling bergumul. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita dengan berdalih, ini suara Tuhan, menikahlah dengan saya. Kalau itu benar suara Tuhan, biasanya itu klik. Ada kecocokan suara Tuhan. Jadi jangan lu buat-buat ya. Lu buat itu sebenarnya dari Tuhan untuk menyatakan hal-hal yang khusus bagi kita. Tapi kalau lu buat-buat itu dosa Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan keinginan kita, tetapi memakai hal-hal yang rohani. Itu namanya cara-cara yang jahat. Hati kita terdorong tidak kudus di hadapan Tuhan. Jadi himbauan saya, jangan terlalu gegabah mengatakan ini suara Tuhan atau suara hati. Terkadang hati manusia itu menipu. Dan kalaupun Tuhan berbicara, Bapak Ibu, pasti ada kecocokan. Sesuai firman Tuhan kah? Seperti pola pikir orang Kristiani kah? Terus apakah itu ada kecocokan dengan pihak-pihak yang lain? Terus tidak menabrak norma-norma. Misalnya suatu hari, saya ini paling malas dikasih jadwal khotbah. Kalau nggak diberi jadwal tiba-tiba langsung todong gitu. Main todong itu saya kurang suka sebenarnya ya. Saya ingin tuh jauh-jauh hari diberitahu sehingga saya bisa persiapan. Ya, karena saya ini tergolong bukan orang pintar. Nah, suatu hari saya bilang dengan Tuhan, santai nggak ada jadwal pelayanan nih ya. Akhirnya saya tidur. Suatu saat saya tidur, tiba ada suara kenceng gitu ya. Itu kayak suara pendeta saya. Dia bilang, Marta bangun, belajar, waktumu pelayanan. Saya bangun.
Terus saya bilang dengan Tuhan, ora kok, bukan waktuku pelayanan kok, kemarin Bapak Gembala nggak ngasih tugas apa-apa, jadi saya free, saya santai aja. Jadi saya nggak mau belajar, saya menolak suara itu Bapak Ibu Saudaraku. Terus minggunya tiba-tiba Bapak Gembala bilang begini, waktunya Ibu Marta. Wah, saya kaget. Wah, ya Allah Bu, saya belum belajar. Saya akhirnya menolak, saya kasihkan suami saya karena dia pendeta. Jadi saya bilang, dari situ saya berpikir, oh ternyata segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan kok disuruh mempersiapkan khotbah, ya kan bagus Bapak Ibu ya. Lain kok disuruh mencuri, kan begitu. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, ada 4 hal yang saya bicarakan hari ini supaya kita semua mengerti, tidak gegabah untuk mengatakan ini suara Tuhan atau suara hati. Saya akan ulang. Yang pertama dengan cepat adalah apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu selaras dengan akal budi Kristiani? Ketiga, ada konfirmasi dari orang lain. Jadi ada peneguhan dari pihak lain. Bapak Ibu. Terus yang keempat, sesuaikah harus sesuai dengan tanda khusus yang Tuhan beri. Misalnya Bapak Ibu punya anak tiba-tiba begini, Pak, aku mau sekolah Alkitab. Terus katanya Ibu Gembala, dia penglihatan saya harus sekolah Alkitab. Terus si anak bilang gini, tapi aku nggak dapat apa-apa tuh, nggak dapat kata-kata apa-apa. Menurut Papa gimana? Ya, terus si papanya bilang, ya segala sesuatu harus diuji dulu. Kalau Tuhan mau manggil kamu, berarti Tuhan punya cara untuk menuju ke sana. Jadi anak ini tidak gegabah langsung sekolah Alkitab, kata si A, kata si B. Jadi hidup kita tidak menjadi orang yang mudah terombang-ambing. Oh, kata si B kamu harus jadi ini. Sudah kuliah kedokteran, ada suara Tuhan kata si B, si C, dia bilang kamu nggak cocok jadi dokter, lebih baik kamu jadi pengacara. Ganti lagi. Jadi kita angin-anginan, jadi tidak punya pendirian yang teguh. Ingat, kita punya Alkitab, kita baca firman Tuhan baik-baik, kita minta tuntunan Tuhan. Tuhan minta hikmat aku dalam hal ini supaya aku bisa menentukan apa yang terbaik untuk masa depanku Tuhan. Jadi kita punya ketetapan hati, suara Tuhan itu akan terlatih dengan sendirinya saat Anda mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi saat Anda bersekutu dengan Tuhan, saat Anda mulai merenungkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam, Anda mulai menaruh harapan Anda kepada Tuhan, pikiran Anda mulai transformasi. Alkitab selalu mengubah pola pikir kita. Hati nurani ini akan diselaraskan tentunya dengan Alkitab. Jadi jadilah anak-anak Tuhan yang tidak mudah berkata-kata yang rohani, tapi Anda tabiatnya buruk. Jadi jangan berpikir, ini suara Tuhan karena rajin berdoa. Belum tentu. Lihat dari buahnya. Ya, kalau ada si B, aku mendapat pernyataan Tuhan loh, kamu harus menikah dengan saya. Wah, ini jangan percaya dulu ya. Karena belum tentu, kadang-kadang ini lu buat-buat. Bapak, Ibu, Saudaraku, hai anak-anak muda, jangan pernah bimbang ya. Jangan pusing, ini suara Tuhan atau enggak, ini tidak. Tetapkan hatimu untuk bersekutu dengan Tuhan. Menaruh harapanmu kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan masa depan saya ke dalam tangan Tuhan. Yang terbaik Tuhan sediakan, mana yang harus saya pilih. Jalani aja hidup ini Bapak Ibu. Kita ini sudah dikasihkan hikmat oleh Tuhan. Kita sudah diberikan otak untuk memikirkan mana yang terbaik. Kalau saya pilih B, kelebihan ini, kekurangannya ini. Kita harus tahu dan paham. Kita harus menjadi orang yang dewasa. Tidak selamanya orang tua itu selalu menemani kita, ya. Jadi sebagai anak kita juga harus belajar menilai segala sesuatunya. Kita boleh minta pertolongan orang tua untuk mengkaji ulang keputusan kita. Tapi lambat laun kamu akan menjadi anak yang dewasa. Jadi harus bisa mandiri, mengambil satu keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya. Serahkan semua kepada Tuhan. Saya rasa orang yang cinta Tuhan, saya rasa orang yang mengenal Tuhan dengan baik itu ada buahnya.
setiap perbuatannya itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalaupun ada hal-hal khusus yang Tuhan ingin berbicara di hati kita, pastikan itu sesuai dengan 4 hal tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Teruslah bertumbuh dalam kemuliaannya. Jangan gampang terkecoh. Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya, hati-hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.